Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah talabin allati maratan ukhra ma'i fi hadhihi al-fursa an-nafisah. Wa nahnu ala an biddas al-qira'ah. Nah, ada nabda bisalam. Kama araftum sabahul khair. Katakan saya. Bil ams kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? La'allakum bi khair. Alhamdulillah bi khairin. Au bi khair walhamdulillah. Tansa fi hadhihi al-ibarat. Sanabda ada dars biqiraati bismillahirrahmanirrahim. Wa la nansa ad-du'a rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa nahnu al-an sanadrus an ismul mufrad wa adawatul istifham atau penggunaan kata tanya dari kata ma, man, dan hal. Ma, man, dan hal. Isim mufrad itu, kita ulang ya. Isim itu adalah kata benda. Kata benda itu ada banyak, kayak nama. Nama itu kata benda ya. Misalkan Faros, nama Faros nih itu kata benda ya. Karena nggak punya akal, nggak punya nyawa, ya kan? Itu. Terus hewan, benda padat, benda cair gitu ya. Terus kata benda. Mufrad itu artinya tunggal. Tunggal itu ada satu. Ya, tunggal itu satu. Mufrad disebut itu tunggal. Bukan wahid ya, bukan isim wahid, isim satu bukan, tapi isim mufrad. Ya, isim mufrad adalah seluruh kata benda dalam bahasa Arab yang bermakna tunggal, yaitu satu. Kalau anak tunggal sebutnya anak satu. Dan yang kedua ada namanya isim mufrad itu dibagi menjadi dua. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, kita udah belajar tuh tentang muzakkar, tentang muannas. Kita akan review lagi sebentar lagi ya. Review ulang meroja. Kalau muzakkar itu mudarrisun. Kalau muannasnya ya tinggal ditambahin di tak marbutonya. Ini tilmizun, ini muzakkar. Muhandisun. Mudarrisun apa? Guru. Tilmizun apa? Muradifnya itu persamaan kata talib, yaitu pelajar. Muhandisun. Bukan kuli bangunan, bukan ya. Kuli bangunan itu banaun. Ini arsitek. Beda. Ya. Terus ketika kita merubah menjadi muannas gampang, tinggal kita tambahin tak marbutohnya, ya. Cuman mungkin yang susah. Nah, mudarrisun jadi mudarrisatun. Guru laki-laki ditambahin tamar buto jadi guru perempuan. Tilmizun pelajar laki-laki ditambahin tamar buto jadi tak. Jadi apa? Pelajar perempuan. Muhandisun insinyur laki-laki ditambahin tamar buto jadi insinyur perempuan. Cuman mungkin susah-susahnya kalian itu seperti ini. Ketika menyambung tak marbuto, ketika menyambung tamar buto dengan yang lainnya, ntar saya ada tamu. Ya, mungkin nanti kalian akan kesusahannya itu seperti ini. Misalkan ada kata apa? Mudarrisun ya. Nah, ada mudarrisatun. Nah, kalian mungkin ntar akan kesulitan ketika menjamu tak marbutohnya aja. Ya. Dan ini kalian bisa lakuin sambung itu tergantung kalian kebiasaan nulisnya. Kalau kalian sering nulis, kalian akan karena tak marbutoh ini bisa nyambung dengan sebelahnya, misalkan gini. Atun ya. Bisa nyambung. Kalian juga bisa dipisah, misalkan gini. Misalkan til mi zatun. Nah, sebagian kalian itu terkadang ini disambung, padahal mah enggak, padahal dipisah. Dan kita belum mengambil kaidah ini di penulisan khot ya. Nanti insya Allah kita akan ambil agar kita bisa lebih mudah dan lebih benar dalam menulisnya. Kalian udah benar rata-rata jawaban yang kemarin, cuman salahnya itu dalam menyambung kata ini, tamat butohnya dengan huruf sebelumnya. Itu ya.
Kita lanjutkan videonya. Ya, jadi setiap kata muzakkar itu bisa dirubah jadi muannas dan setiap muannas juga bisa dirubah jadi muzakkar. Ya, misalkan kita ada nemuin kata seperti ini, misalkan ya, nemuin kata to libatun. Alhamdulillah. Nah, kalau bersin, yang bersin ngucapin alhamdulillah. Yang dengar orang bersin ngucapin yarhamukallah. Yang dengar orang ngucapin yarhamukallah, jawabnya la'allallaha yuslihu balakum. Itu dari sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengucapkannya akan dapat pahala. Kembali lagi ke pelajaran kita lihat sini. Misalkan ada tulisan tolibatun. Ini kan muannas ya. Kenapa? Karena ada tamar butohnya. Bisa kita rubah ke muzakkar. Gimana caranya kita buang tamar butohnya ini? Langsung buang aja. Oh ini dibuang berarti jadi oh libun. Nah, jadinya apa? Pelajar. Terkadang ada sesuatu yang bisa dibuang, dirubah ya dari ini kan dari muannas ya. Ini muannas nih. Ini muannas. Kita rubah menjadi muzakkar. Terkadang ada yang bisa seperti itu, namun terkadang ada kata-kata yang nggak bisa. Misalkan contohnya seperti ini. Maktabatun. Tahu kan maktabatun artinya apa? Ta, maktabatun. Nah, ini apa? Mu'annas kan? Kenapa? Karena ada tak marbutonya ya. Ada marbutonya mu'annas. Nah, ketika kita buang tak marbutonya, kita berubah jadi maktabun. 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 Nah, berubah maktabun. Jadi apa? Yang di atas itu artinya ini apa? Perpus. Yang di bawah itu artinya apa? Meja. Nah, terkadang sesuatu itu ketika dibuang tak marbutonya dirubah dari mu'annas ke muzakkar itu malah artinya beda. Maka hal tersebut nggak bisa dirubah berarti. Nah, ini coret nggak bisa dirubah. Kenapa? Artinya beda. Dari perpustakaan jadi ke meja dan itu jauh banget ya kan? Berbeda kalau kita lihat di sini. Tolibatun dengan tolibun. Ah, dua kata ini artinya sama, hanya jenisnya yang berbeda. Jadi intinya yang bisa dirubah dari muzakkar ke muannas atau muannas ke muzakkar atau dalam kata bahasa Indonesia disebut dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki apabila katanya itu mengandung jenis dan ketika dirubah artinya nggak berubah juga. Ya, kayak tadi tolibatun siswa perempuan kita rubah jadi laki-laki jadi tolibun dibuang tak marbutohnya artinya jadi siswa laki-laki ya artinya nggak berubah hanya penambahan jenisnya aja tapi berbeda ketika maktabatun perpustakaan muannas dirubah ke muzakkar kita buang tak marbutohnya jadi maktabun. Nah, dari perpustakaan ke meja kan itu arti beda jauh ya. Nah, maka ini nggak boleh kita rubah karena berubah arti juga, gitu ya. Terus selanjutnya kita lihat ini. Nah, gitu ya tanda tanda muzakkar sama muannas itu dengan tak marbutoh. Hmm. Ingat ya, mufrad itu satu, kolamun satu, kitabun satu buku, satu pulpen, dan seterusnya. Nah, kalian kita akan belajar tentang penggunaan kata tanya. Ada watul istifham. Ya. Nah, kata tanya itu ada banyak. Kita akan belajar tentang yang beberapa dulu ya, tiga dulu. Yaitu tentang ma, man, dan hal. Ma itu untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Contohnya apa tadi? Nama benda, nama orang, nama segala macam nama. Ya, nama kota, ya, nama sifat, ganteng, cantik, nah, ya, tinggi, pendek, buncit, kurus. Nah, itu termasuk kata sifat. Nah, itu termasuk kata benda karena dia nggak punya akal dong. Cantik apa akal nggak ada kan? Nah, kalau man itu untuk sesuatu yang berakal. Contohnya kita menanyakan kepada manusia, man anta, siapa kamu? Ya, bukan ya. Kalau misalkan kita nanya sama orang nih,
tanya siapa nama kamu, nah kita nanyanya bukan pakai man. Kenapa? Karena yang kita tanyakan nama. Nama itu kan suatu benda. Nama itu nggak memiliki akal, ya, gitu ya. Berbeda kalau kita tanya man anta siapa kamu. Nah, yang kita tanya ini tuh orang langsung ya kan. Man anta beda. Kalau kalau mas muka, ismuka siapa nama kamu. Nah, kenapa kita makanya bukan pakai man? Karena yang kita tanyakan itu adalah suatu nama orang dan nama orang nggak memiliki akal, gitu ya. Terus yang ketiga adalah dengan kata hal, yaitu untuk menanyakan pendapat. Misalkan, hal anta ridho? Oh, apakah kamu ridho? Naam, anda ridho. Dan seterusnya ya. Nah, kita pernah belajar ya kemarin ada haza, ada hajihi, ada dalika, ada tilka. Jangan lupa haza itu untuk muzakkar, mufrad dan jarak dekat. Hadhihi itu untuk muzakkar, mufrad, salah, untuk muannas, mufradah dan jarak dekat, ya. Dalika itu untuk muzakkar, mufrad dan jarak jauh. Tilka itu untuk muannas, mufrad dan jarak jauh, ya. Dan kalau kita lagi pengen menanyakan suatu benda, ya, kita tanya, "Mahaza?" Nah, jawabannya pakai haza juga. Kenapa? Karena kita nanyanya pakai haza, ya. Kalau kita udah nanya mahaza, artinya apa ini? Nah, jawabannya. Terus orang yang lain jawab. Kita nanya ke Rido misalkan nih. Ada Rido sama Andaru. Rido nanya, mahaza, apa ini? Rido jawab, haza kitabun. Nah, sambil nunjuk. Misalkan misalkan Ustaz tanya, mahaza, apa ini? Haza Qur'anun, gitu ya. Dan kita harus sesuaikan. Misalkan barangnya itu laki-laki, muzakkar, atau mu'annas, kita harus sesuaikan. Tapi misalkan kita pengen nanya sesuatu dan kita itu nggak tahu benda ini tuh muzakkar apa mu'annas. Kita makanya apa? Mahaza tetap. Kenapa haza? Karena laki-laki lebih kuat dari perempuan gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih. Ustadz nanya sama kalian misalkan tas, tas itu ya. Tas itu muzakkar apa mu'annas? Misalkan kita nggak tahu. Nah, kita nanya ke orang tetap pakai mahaza, bukan pakai kata ma doang. Kalau ma doang artinya apa? Nah, harus kita berjelas. Mahaza, apa ini? Nah, gitu ya. Hingga nanti yang jawabnya itu sesuaikan. Jika memang bendanya itu muzakkar, maka kita jawab dengan muzakkar. Ya. Jika bendanya itu muannas, maka kita jawab dengan muannas. Gitu ya. Fahadihi hadihi kurwasatun. Nah, ma dalika zalika babun. Ma tilka tilka kharitotun. Kharito apa? Peta. Ya, ingat. Tilka itu buat mu'annas. Ya, mu'annas ya cirinya tak marbutoh. Seperti itu ya. Nah, ini simi-simi syarah yang kita pelajari kemarin. Nah, nah, disesuaikan. Hazihi kurwasatun. Nah, kenapa pakai hazihi? Karena mu'annas. Nah, seperti itu ya. Dan kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang man. Ya, man itu untuk sesuatu yang berakal. Ya, dan biasanya ditanyakan itu tentang profesi orang atau nama nama orang. Ya, misalkan, man anta, siapa kamu? Jawabnya, anak Ridho atau anak Ilmizun, saya seorang pelajar, atau nama saya Ana Ridho, berarti saya Ridho gitu namanya. Ya, tanya orang, bukan nanya. Nggak boleh kita nanya orang, misalkan kita pengen nanya Ridho nih. Nah, pengen nanya Ridho, kita pengen tahu Ridho itu siapa. Ya, kita nggak boleh pakai tanya, pakai ma anta, pakai panjang ma anta, nggak boleh. Kenapa? Karena seolah-olah kita anggap Ridho itu nggak berakal. Berarti soal orang itu seperti hewan, maka kita nggak boleh seperti itu ya. Jangan seperti itu karena nggak beradab disebutnya juga.
Man anta, siapa kamu? Ana tilmizun. Saya seorang pelajar. Man anti, anti itu apa? Buat perempuan. Nah, kalau perempuan laki-laki bukan? Bukan ya kan? Berarti jawabannya ana tilmizatun. Nah, ditambahin tamar buto di ujungnya. Karena ditanya anti perempuan, maka kita jawab juga dengan perempuan gitu. Kalau bencong apa? Nggak tahu saya ya. Nggak ada kayaknya kalau dalam bahasa Arab ya. Sekalipun misalkan ada kita tanya seorang ternyata dia itu bencong atau waria, kita tetap tanya dia dengan kelamin asli dia. Ya, karena dia hanya merubah kelaminnya itu di muka bumi ini. Tapi tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetaplah yang dia punya ketika dia sejak lahir terlebih dahulu. Seperti itu ya. Man huwa? Siapa dia? Huwa mudarrisun. Nah, karena huwa itu laki-laki. Kalau hiya itu buat dia tapi perempuan. Man hiya? Hiya mudarrisatun. Nah, hiya itu kata ganti. Kata ganti maksudnya apa? Misalkan kita udah nyebutin. Misalkan saya dan Rido makan bakso. Saya dan ia. Ianya itu siapa? Rido. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya ia itu buat laki-laki atau dia itu huwa. Tapi kalau misalkan misalkan ada kata seperti ini. Saya dan Fatimah pergi ke pasar. Saya beli roti dan dia beli ikan. Nah, dianya ini kan perempuan si Fatimah tadi. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu diganti dengan kata hiya. Huwa, kata dia yang artinya dia buat laki-laki, dia itu dia buat perempuan. Makanya disebutnya sini man hiya siapa dia tapi buat perempuan nih. Dia mudarrisatun. Dia guru perempuan gitu ya. Nah, dan setiap kata itu bisa kita gabungin. Tadi kan ada kata ma sama man ya. Kita udah pelajarin dua ini. Ma untuk yang nggak berakal dan yang man itu untuk yang berakal. Nah, kita bisa kombinasiin ini semua dengan empat kata isim isyarah yang sudah kita pelajari, yaitu hada, hadhihi, zalika, sama tilka. Ya, nanti Ustadz akan kasih soal misalkan seperti ini. Ada kosakata banyak di sebelah kanan, ada di tabel. Nanti Ustadz ada kata saya contohkan seperti ini. Man haza. Nanti ada pilihan yang kitabun, saburotun, Muhammadun, kolamun. Nah, kira-kira jawabannya apa? Man haza, ada soal nih. Man haza, pilihannya ada kitabun, kolamun, saburotun, sama Muhammadun. Jawabannya adalah Muhammadun. Kenapa? Karena ditanyanya make man. Nah, gitu ya nanti soal kurang lebih. Ada soal nanti man hazihi. Nah, siapa ini? Ah, ada jawabannya seperti ini. Ada Saburotun, maktabatun, mudarrisatun, sama Aisyatun. Jawabannya apa? Aisyatun. Kenapa? Karena ditanya siapa. Bukan apa ini, gitu ya. Sekarang ada soal lagi, manzalika. Siapa itu? Nah, soal pilihannya A. Ridwan, B. Kitabun, C. Kolamun, D. Sayyaratun. Nah, jawabannya apa? A. Ridwan. Zalika Ridwan. Kenapa Ridwan? Karena Ridwan nama orang. Dan yang ditanya pakai kata man. Nah, gitu ya. Ingat, setiap ditanya pakai sesuatu, misalkan ditanya pakai haza, hazihi, zalika, tilka, segala macam ya, disebutin ulang lagi kata tersebut setelah ditanya. Man haza? Nah, ditanya haza. Sebutin lagi haza Umarun. Nah, man hazihi? Sebutin lagi. Hadhihi Aisyatun. Man zalika
zalika ridwanu. Man tilka, siapa itu? Tilka Faridatun. Ya, jangan lupa harus diulang lagi. Nggak boleh tiba-tiba man haza langsung jawab Umar. Nah, itu salah itu. Nah, kita akan baca yang ketiga itu tentang menanyakan menggunakan kata tanya hal. Ya, pertanyaan hal. Nah, ketika pertanyaan dengan kata hal itu ada dua jawabannya, dengan na'am atau la. Na'am artinya iya, la jawabannya tidak. Ya, ya, ada dua, cuman dua jawabannya. Silakan ditanya. Kita lihat di situ tuh. Hal anta tilmizun? Apakah kamu pelajar? Naam, ana tilmizun. Nah, hal anti tilmizatun. Nah, lihat di sini. Anti itu perempuan kan? Nah, kita sesuaikan tilmizatun. Kenapa bukan tilmizun? Karena anti, karena perempuan. Harus sama. Yang ditanyanya dengan perempuan, kata jenisnya juga perempuan. Nggak boleh kita tanya dengan kata jenis laki-laki, tapi yang kita tanya orang perempuan. Misalnya ya. Al Rido Tolibatun. Nah, misalnya kita tanya gitu, apakah Rido seorang pelajar perempuan? Nah, ini nggak boleh ya. Jadi sesuatu penghinaan itu. Makanya kita harus sesuaikan yang kita tanya dengan kata jenisnya. Ya, hal anti tilmizatun. Kenapa pakai tak marbuto? Karena anti adalah perempuan. Gitu. Jawabannya, naam, ana tilmizatun. Ya, ini jawaban boleh dua, boleh naam, boleh la. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai kata la-nya, akan ditanya, hal anta mudarrisun? Apakah kamu seorang pengajar? Ya, itu jawabannya la, ana tilmizun. Bukan, saya seorang pelajar. Nah, setelah jawabannya itu tadi ada na'am, ada la, kita uraikan lagi. Kita uraikan lagi apa? Jawabannya. Nggak boleh hanya asal jawab al anta ridho, na'am. Gitu. Ana ridho, harus ada penjelasannya. Na'am, ana ridho gitu. Misalkan jawabannya hal anta ridho, la, bukan. Ana faros. Nah, harus dijelasin lagi. Bukan, saya faros. Nggak boleh jawabannya langsung na'am sama la doang, tok gitu. Nggak boleh. Harus ada penjelasan setelahnya. Gitu ya. Hal anti mudarrisatun, apakah kamu seorang pengajar perempuan? La, bukan. Ana tilmizatun. Saya seorang pelajar perempuan. Gitu. Misalkan kita tanya, hal anti mudarrisatun? La. Jawabnya misalkan, la ana tilmizatun. Saya seorang pelajar perempuan. Gitu ya. Ingat, harus selalu disesuaikan. Anti perempuan, terus kata selanjutnya juga perempuan. Anta laki-laki, kata selanjutnya juga harus laki-laki. Nggak boleh dibalik. Karena merupakan suatu penghinaan kalau misalkan kita balik tersebut. Ya. Nah, kesimpulannya, pertanyaan hal apabila jawabannya benar, maka kita gunakan kata na'am. Nah, terus penjelasannya apa? Dilanjutin lagi na'am, misalkan hal anta ridho, na'am, ana ridho. Itu. Hah? Gak ada. Kurang tahu dah. Dan apabila kita menggunakan jawaban dengan yang salah, nah kita menggunakan dengan la. Ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga paham. Ya, jadi seperti itu untuk pelajaran kita kali ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar dan dalam mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Sekian dari Ustaz tadi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.